teman-teman semua, selamat datang di channel DT Production. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu tentang bagaimana kita akan mengirimkan data latitude dan longitude dari modul GPS ya, menggunakan Arduino ke database. Nah, tentunya di sini kita akan menggunakan modul GPRS atau modul GSM ya, yang kita kenal. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe modul GSM SIM800L. Nah, jadi yang berbeda di sini saya akan menggunakan library yang nantinya library tersebut akan mempersingkat atau akan memperpendek listening program untuk mengirimkan data dari Arduino ke server. Tujuannya di sini teman-teman bisa mengembangkan project ini ketika teman-teman mau menghubungkannya ke Android ataupun juga ke website. Tentunya ini sudah sangat lebih mudah. Saya harapkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula, yang mau ingin memulai bagaimana sih untuk membuat sebuah project, misalnya GPS tracker ataupun juga pemetaan ya menggunakan modul GPS. Nah, ini merupakan basic example untuk teman-teman yang akan memulai project tersebut. Untuk langkah awal, teman-teman akan mendownload library yang sudah saya bilang tadi. Jadi teman-teman bisa membukanya di website DT Production, kemudian teman-teman mendownload library ini. Jadi library ini sangat bagus sekali. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembuatnya ya. Nah, jadi di sini untuk supportnya, jadi API respon format valid JSON ya. Jadi kita bisa parsing dengan menggunakan Arduino JSON. Kemudian yang saya suka di sini dengan cara seperti ini kita bisa post dalam bentuk JSON ya ke server. Kemudian support untuk FTP, kemudian juga untuk HTTP GET juga support. Nah, jadi teman-teman bisa langsung download di sini dengan cara klik clone or download. Jadi kita download zip ya. Kemudian sudah selesai, kita bisa buka folder, kemudian kita tambahkan library ini ke dalam software Arduino IDE kita ya. Nah, untuk cara menambahkan library-nya teman-teman bisa masuk ke software Arduino IDE, kemudian klik tab sketch, selanjutnya include library, kemudian add zip library. Selanjutnya teman-teman pilih file yang berformat .zip tadi yang sudah di-download ya. Kemudian bisa klik open. Karena di sini saya sudah menambahkan, jadi saya nggak perlu menambahkannya lagi. Kemudian pada sketch-nya ada beberapa parameter yang harus teman-teman konfigurasi ya. Jadi sebelumnya teman-teman bisa mendownload sketch ini di website DT Production. Silakan kunjungi website tersebut, kemudian teman-teman ambil example ini, dan saya harapkan teman-teman bisa mengembangkannya untuk menjadi lebih bagus lagi ya ke depannya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat pada bagian result ya, dalam fungsi send data teman-teman mengganti dengan URL dari website teman-teman, misalnya URL website ya .com / misalnya gps / scnc.php ya, seperti itu. Kemudian ada dua file yang perlu teman-teman upload ke shared hosting nantinya ya. Silakan teman-teman memakai layanan shared hosting atau dedicated server, silakan. Jadi ada dua file yang perlu teman-teman upload, yaitu synchron ya, scnc.php, kemudian juga ada connection.php. Nanti kedua file ini saya sertakan di website DT Production, silakan teman-teman download ya. Jadi di sini saya menguji coba di hosting yang kalau nggak salah versi PHP-nya PHP 5 ya. Tapi saya coba di lokal untuk PHP 7 itu bisa. Silakan diuji coba sendiri. Jadi jangan lupa pada bagian connection.php teman-teman juga harus mengganti database host, user, password, dan database name-nya ya. Nanti file database-nya juga saya sediakan di website, silakan teman-teman download ya. Jadi nama database-nya adalah dbmaps, yang nantinya di dalam dbmaps itu ada tabel yang namanya tb marker kalau nggak salah ya, tb marker. Nanti ditambahkan saja, teman-teman bisa download, kemudian teman-teman import ke phpMyAdmin. Dan kemudian untuk database host silakan teman-teman sesuaikan
database user, kemudian password ya. Jadi ketika teman-teman membuat database di shared hosting di cPanelnya teman-teman sendiri, teman-teman pasti akan mendapatkan database host user dan juga passwordnya. Jadi file-file ini sudah saya hosting. Langkah selanjutnya saya akan melakukan upload program ke dalam IC Atmega 328. Jadi di sini saya akan menggunakan Arduino Uno untuk memprogram IC tersebut. Nah, jika teman-teman menggunakan Arduino Uno tentunya tidak perlu melakukan cara ini. Kemudian saya hubungkan kabel USB ke Arduino-nya. Selanjutnya pada Arduino IDE seperti biasa kita pilih konfigurasi board adalah Arduino Uno, kemudian COM port yang terdeteksi. Selanjutnya kita bisa melakukan upload ke dalam controller. Setelah selesai saya melepaskan kabel USB, kemudian saya akan memindahkan IC Atmega 328 yang sudah diprogram ke board GPS tracker. Nah, untuk cara pemasangannya sangat mudah sekali. Jadi saya tinggal memasangkan IC tersebut ke board. Jadi teman-teman perlu memperhatikan ya, untuk kode ada seperti tanda ya bahwa itu adalah bagian atas dari IC. Kemudian board ini sudah siap untuk kita gunakan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil untuk melakukan upload ke dalam controller. Jadi di sini terdapat dua LED, ada warna hijau dan juga warna biru, di mana LED hijau ini berfungsi sebagai indikator untuk GPS ya. Jadi ketika GPS tidak mendapatkan sinyal atau belum mendapatkan sinyal, maka LED ini akan menyala ataupun juga pada posisi lokasi yang sama ya. Jadi fungsi LED biru ini sebagai indikator untuk saya mengetahui bahwa sekarang controller ini sementara melakukan proses untuk kirim data ke server. Oke, untuk menyalakannya di sini saya akan menggunakan adaptor 9 volt 2 ampere ya. Ini adaptornya. Tinggal kita pasang dan teman-teman lihat di sini LED warna hijau ya, karena GPS-nya belum berkedip ya atau belum blink. Kita menunggu untuk GSM-nya sementara mencari sinyal. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berkedip cepat dan kita lihat di database, kita bisa refresh dulu. Nah, teman-teman lihat di sini di database sudah ada satu data ya. Jadi pukul 5:48 5 sore. Ini untuk latitude dan longitude-nya, teman-teman lihat. Nah, jadi dia melakukan transfer data secara terus-menerus ketika posisi atau latitude dan longitude itu berbeda ya, atau update dari data yang sebelumnya. Jadi ada 3 data ya nantinya di sini. Nah, jadi alatnya berfungsi sangat bagus sekali. Kita lihat untuk GPS-nya ya. Itu berkedip. Jadi ketika dia blinking cepat seperti ini modul GSM-nya, berarti pada posisi modenya GPRS. Dan kita lihat. Nah, di sini terus update ya, teman-teman, untuk datanya. Jadi teman-teman bisa mengambil latitude sama longitude-nya untuk teman-teman kembangkan ke project GPS tracker ya, maupun ditampilkan di Android ataupun juga di website ya, itu bisa. Oke teman-teman, demikian tutorial tentang bagaimana kita mengirimkan data latitude dan juga longitude dari modul GPS menggunakan modul GSM ke server ya, menggunakan koneksi GPRS. Teman-teman dapat mendownload codingan ini di website dtminproduction.com, dan di sini saya menggunakan board GPS tracker yang saya buat sendiri, yang saya jual juga di toko DT Production di Tokopedia. Nah, jika teman-teman yang tertarik silakan bisa order, atau teman-teman juga bisa menggunakan Arduino Uno untuk menjalankan project ini. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar supaya terus memberikan konten-konten pemrograman microcontroller dan juga Internet of Things lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.